Dan untuk mengupdate upaya pencarian korban bencana di Sukabumi, kita sudah terhubung dengan Deden Sumpena, selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sukabumi. Selamat sore, Pak Deden. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Deden, saat ini sudah ada berapa korban hilang yang telah berhasil ditemukan, Pak Deden? Dari terjadinya banjir di Kabupaten Sukabumi itu sampai hari ketiga ini sudah ditemukan 4 orang. Tadi sesuai informasi dari teman-teman yang melakukan proses pencarian di Basarnas, masih ada 4 korban yang belum ditemukan di desa 3 di Kecamatan Lengkong dan 1 di Kecamatan Simpenan. Demikian, Bu. Saya ingin konfirmasi, jadi artinya 4 orang yang sebelum dinyatakan hilang, ya ada 3 di Kecamatan Lengkong dan 1 di Kecamatan Simpenan, ini sudah diketemukan begitu? Belum, jadi tinggal 4 orang lagi yang masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian. Jadi 4 orang sudah ditemukan, di hari pertama itu sudah ditemukan, kemudian di hari kedua itu sudah 2 orang, ibu dan anak di Kecamatan Pelabuhan Ratu, kemudian hari berikutnya juga ditemukan 1 orang di Kecamatan Simpenan. Jadi berdasarkan hasil laporan masih ada 4 orang lagi yang masih dalam proses pencarian tim SAR gabungan. Baik, jadi artinya sudah ada 4 korban yang ditemukan dan 4 orang juga yang masih dinyatakan hilang begitu, Pak Deden? Betul, Bu, betul. Dan lantas sejauh ini bagaimana proses evakuasi dan pencarian terhadap korban? Apa kemudian yang menjadi kendala yang dihadapi oleh tim SAR dalam melakukan pencarian tersebut? Memang yang menjadi kendala hari ini cuaca hujan masih tetap di Kabupaten Sukabumi menuju berdasarkan informasi dari BMKG juga bahwa curah hujan masih tetap sampai tanggal 13-14, sehingga itu yang menyulitkan. Kemudian juga jalur menuju ke tempat lokasi khususnya di Kecamatan Lengkong hari ini masih belum bisa dilalui untuk jalan provinsi. Dan hari ini juga pihak PU sudah mendatangkan tambahan alat berat karena memang menurut laporan ada beberapa tangki bahan bakar juga yang belum bisa melintas untuk suplai ke daerah Pejampangan, Jampang Kulon, Surade, sehingga mudah-mudahan dengan bertambahnya alat berat ini longsoran-longsoran yang menimpa akses jalan utama provinsi menuju daerah Jampang itu bisa segera terlewati. Demikian, Bu. Jadi artinya curah hujan yang masih tinggi, kemudian juga sulitnya akses pasca banjir atau bencana yang terjadi, ini menyulitkan dalam proses pencarian. Lantas adakah target sampai berapa atau sampai berapa hari ini harus ditemukan begitu, Pak Deden? Mudah-mudahan sesuai SOP, teman-teman SAR punya SOP 7 hari biasanya dalam rangka proses pencarian, dan tentunya kita juga akan mencoba karena memang akses menuju lokasi itu belum bisa dilewati oleh roda 4, bahkan roda 2 pun sangat harus melintang, sehingga ini yang tentunya sangat menyulitkan. Dan sebagai informasi juga untuk di wilayah Kecamatan Simpenan, alhamdulillah hari ini walaupun dalam tahap sementara, jembatan yang utama yang kemarin terputus di daerah Kecamatan Simpenan itu ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 bahkan roda 4, sehingga distribusi logistik bagi desa dan kecamatan yang terdampak khususnya di seputaran Kecamatan Simpenan hari ini sudah bisa tembus ke lokasi bencana. Baik. Ya, artinya jembatan utama di Kecamatan Simpenan saat ini sudah berfungsi kembali dan sudah bisa menyalurkan bantuan ke sejumlah wilayah yang memang membutuhkan begitu. Pak Deden, kalau kita melihat ini korban yang belum ditemukan terbagi di 2 lokasi, ada di Kecamatan Simpenan, yang saat ini artinya aksesnya sudah bisa diakses dengan dibetulkannya jembatan utama tersebut, dan juga di Kecamatan Lengkong. Nah, di Kecamatan Lengkong sendiri ini bagaimana kondisinya? Apakah ini merupakan kondisi yang terparah sehingga sulit untuk diakses atau seperti apa? Sebetulnya itu berada di desa paling ujung di Kecamatan Lengkong, jadi akses utama menuju ke daerah itu memang ada beberapa titik longsoran yang belum bisa diurai karena memang
ketinggian dari longsoran tersebut dan panjang dari longsoran tersebut. Juga sebetulnya untuk desa di Kecamatan Simpenan juga sama, arah menuju ke Lengkong dari Pelabuhan Ratu masih tetap tertutup, sehingga ini juga sangat menyulitkan proses-proses evakuasi, kemudian pendistribusian logistik. Tapi alhamdulillah satu tadi jembatan sudah mulai terbuka, sehingga mungkin ke depannya setelah jembatan itu kan banyak titik longsoran yang lebih besar dari longsoran pada tahun 2024 di bulan Desember juga lebih banyak titik longsorannya, sehingga alat berat sudah bisa mulai masuk. Kalau kemarin stagnan karena jembatannya terputus, sehingga alat berat pun belum bisa masuk ke daerah tersebut. Mudah-mudahan saja. Dan untuk di Kecamatan Lengkong juga tadi sudah kita tambah melalui PU alat beratnya, sehingga ketika jalur itu sudah terbuka, insya Allah baik itu proses pencarian dari teman-teman yang akan membantu proses pencarian di daerah Langkap Jaya itu juga bisa terbuka. Tetapi bantuan alhamdulillah dari tadi, walaupun belum mencapai tujuan sampai ke titik kantor kecamatan atau koramil terdekat untuk didistribusikan ke lokasi. Baik, artinya ini memang desa terpencil pada di Kecamatan Lengkong tersebut sehingga sulit untuk dijangkau begitu. Dan selain 4 orang yang saat ini masih dalam proses pencarian, adakah masih ada laporan baru terkait dengan orang hilang? Sementara dari kecamatan ke kecamatan kemarin yang terdapat di 24 kecamatan, belum ada laporan lagi yang melaporkan ada warganya yang hilang. Jadi sampai saat ini masih 8 orang yang dilaporkan dari daerah-daerah yang terdampak, dan tadi 4 orang yang masih dalam proses pencarian. Pak Deden, kita tahu bahwasannya kemarin itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat meninjau jembatan Cidadap yang putus. Lantas bagaimana penanganannya sejauh ini? Dan kemudian alhamdulillah apa yang tadi disampaikan? PU sudah melakukan langkah-langkah untuk jembatan, makanya mulai hari ini jembatan sudah bisa dilalui walaupun sementara, jadi belum permanen. Tapi setidaknya itu lalu lintas orang atau barang sudah bisa melalui walaupun masih dalam satu alur. Jadi prosesnya lebih ke bagaimana penanganan daruratnya, belum ke perbaikan permanen. Itu yang paling penting dulu, sehingga tadi aktivitas masyarakat terutama yang menuju daerah Loji, kemudian juga sebagian di daerah Kecamatan Simpenan sudah sedikit terbuka. Tinggal tentunya ke sananya ke arah Geopark melalui Loji ada beberapa juga titik longsoran yang harus segera diurai, kemudian juga arah menuju Jampang Kulon melalui Kiara 2 juga itu masih banyak titik-titik yang belum sampai saat ini belum terbuka. Demikian, Bu. Oke, baik. Jadi artinya sudah mulai bisa dilalui, namun masih banyak sejumlah titik lain yang sejauh ini aksesnya belum bisa ditembus begitu. Lantas sejauh ini ada berapa total warga yang masih bertahan di lokasi-lokasi pengungsian dan kondisinya ini bagaimana? Untuk warga sebetulnya tidak ada pengungsian terpusat, tetapi mereka tinggal di sanak saudara atau tetangganya. Karena banjirnya memang hari ini sudah sedikit surut. Jadi hari ini juga para relawan TNI Polri seluruh aparat sedang melakukan proses pembersihan, kemudian puing-puing yang kemarin rumah, kemudian jalan-jalan yang terganggu, kemudian puing-puing itu dibersihkan oleh seluruh petugas baik dari TNI Polri, kemudian juga alhamdulillah teman-teman relawan dari luar, kemudian dari yang lainnya, organisasi-organisasi sudah datang membantu proses-proses tersebut. Baik, kita harapkan proses penanganan pasca bencana di Sukabumi ini bisa berjalan dengan lancar dan korban ini bisa segera ditemukan seluruhnya. Terima kasih Deden Sumpena, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi atas informasi Anda. Selamat sore dan salam sehat. Selamat sore.